kalau misalkan kita terbentur ada suatu kegiatan yang berbenturan dengan organisasi ataupun akademik, kita juga kan ada struktur emang betul ya. Maaf ya, mohon maaf. Ya gak apa-apa santai. Tadi saya sangat tertarik ya dengan pembicaraan mengenai bahwasannya organisasi itu sangat mengganggu akademik lah. Namun saya kurang sepakat lah dengan hal tersebut karena banyak bukti di lapangan bahwasannya mereka berorganisasi dari himpunan ke BEM ataupun ke DPM, tapi pada akhirnya mereka juga lulusnya sesuai. Nah itu kakak-kakak kita sudah mencontohkan hal tersebut gitu, baik dari Demosioner Hamar langsung ke BEM ataupun ke DPM, pada akhirnya mereka lulus. Karena untuk perihal akademik ataupun lulusnya kita di perguruan tinggi ini, saya rasa ketika disangkutkan dengan organisasi saya kurang tepat gitu, karena terkait pengen lulus cepat gitu kan, itu adanya tergantung diri kita sendiri gitu. Meskipun di tengah-tengah ketika organisasi kita banyak kesibukan, tapi justru di sana kita nikmatnya mengatur waktu tuh di sana. Iya. Ketika memang kita berhasil ya kita nikmat gitu merasakan hal tersebut. Itu sih. Makanya untuk teman-teman jangan terganggu lah dengan kata-kata tersebut. Itu sih. Ya gitu teman-teman. Karena banyaknya stigma seperti itu, sebenarnya stigma itu tuh nggak benar gitu. Dan orang-orang yang terlambat gara-gara organisasi itu bukan gara-gara organisasi sebenarnya gitu. Dan organisasi juga nggak menghambat akademik kan, karena yang menghambat akademiknya itu adalah kitanya sendiri. Iya, jadi gini mungkin ya, organisasi itu hanya wadah, benda mati yang menghidupkan kan kita sendiri. Jadi bagaimananya organisasi ataupun waktunya itu kita yang mengatur sendiri, cepat atau lambatnya itu kita yang mengatur sendiri gitu. Ya begitu teman-teman. Dan kan di organisasi di BEM, DPM dan di himpunan ini kita tuh banyak ada beberapa proker kan, lumayan cukup banyak lah. Apalagi AA kan, AA Fitriana itu AA Fitriana ini katnya AA Fitriana ini itu tuh udah ngalamin 2 periode lah di himpunan kan. Dan pasti udah banyak proker yang udah dilewatin gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, di momen apa gitu? Jangan, Deng. Karena banyak proker tadi, nih suka dan dukanya di pas ngelaksanain proker itu atau pas ada di organisasi itu kayak gimana gitu? Suka dan dukanya apa? Lebih banyak ke suka atau lebih banyak ke duka atau emang balance dua-duanya atau kayak gimana nih? Baik, berbicara mengenai suka duka masuk organisasi ya, khususnya di kampus. Nah, bagi saya sendiri yang menciptakan suka baik pun dukanya itu adalah kita ataupun pelakunya di sana. Nah, karena memang dalam suatu organisasi tidak luput dari dinamika mungkin ya, ataupun banyak yang beda pandangan ataupun beda pikiran, dan pada akhirnya kita kan tektok di sana. Namun menurut saya itu bukan duka, tapi itu adalah suatu kenikmatan. Nah gitu. Kalau saya pribadi terkait suka dukanya, terus terang kan saya itu dari kampung, dari pelosok gitu ya, masuk ke kampus, masuk organisasi, dan membuat saya bangga dulu, khususnya ketika saya di Hamar. Saya sangat bangga sekali dulu masuk Hamar. Kenapa? Pada akhirnya dulu teringat suatu momen saya bisa pergi mungkin keluar kota, karena kan basicnya saya itu memang dulu itu dari kampung, terus jarang kemana-mana. Ketika di organisasi saya mengikuti suatu kegiatan, waktu itu ada namanya musyawarah luar biasa himpunan mahasiswa manajemen. Pada waktu itu saya berangkat dengan kahim saya, waktu itu kahim Elanda, disusul dengan si Afaisal sama Noval yang waktu itu baru terpilih. Nah saya berangkat. Nah saya di sana tuh merasakan organisasi itu memang
bisa membawa saya ke sini gitu. Saya jadi bisa lihat gedung-gedung besar gitu kan. Benar. Kita bisa main nginep di hotel gitu kan, karena terus terang saya memang dari kampung main ke kota tuh baru waktu kuliah. Jadi itu adalah momen-momen yang menurut saya hal-hal yang membuat saya semakin nyaman di organisasi, meskipun lebih banyak dari itu masih banyak hal-hal yang membuat saya nyaman di organisasi, dengan orang-orangnya, dengan lingkungannya, dengan diskusi-diskusinya, seperti itu sih. Karena kalau berbicara suka duka ya panjang sih kalau dibicarakan mah gitu, karena dari satu periode ke periode berikutnya, nah seperti itu banyak. Apalagi dengan basic organisasi itu kan sukarela. Ya, terus kaitannya dengan suka duka. Bagi saya duka di sana itu adalah suka. Oke. Jadi bukan duka lagi, tapi itu suka lagi di sana kalau menurut saya. Gitu. Jadi udah bukan duka gitu ya. Ya. Karena itu udah emang jadi suka aja kan. Kenikmatan. Karena seru kan. Ya. Justru duka di sana yang membuat kita jadi seperti ini sekarang. Dinamika organisasi di sana yang membuat teman-teman bisa berada di sekarang menjabat jadi ketum kahim. Seperti itu sih kalau menurut saya. Memang problematika selalu ada, tapi menurut saya itu adalah kenikmatan berorganisasi ada di sana. Ya, gitu sih. betul. Dan emang di mana-mana juga problematika pasti selalu ada kan. Ya, gitu kan. Sih kalau pandangan dari saya. Ya. Kalau dari Apahrul nih, kan Apahrul masih ada di himpunan baru 2 periode sekarang kan. Gimana ada cerita gak tentang Suka duka. Iya, suka duka atau apapun itu, karena kan tadi dari Fitriana itu bisa Fitriana yang belum pernah melihat gedung-gedung besar kan. Itu, ya. Dalam masuk organisasi jadi bisa ngelihat gedung-gedung besar gitu. Teman-teman kan sangat mantap loh masuk organisasi. Karena kita bisa keluar kota, pergi keluar kota gitu. Gara-gara masuk organisasi dan gratis. Sangat luar biasa sekali, nanti saya keluar kota gitu. Banyak dari kampus-kampus lain juga. Kita bisa sharing lah di sana. Benar-benar kita bisa ketemu orang-orang baru lagi ya. Itu sih benefit yang Iya. Kalau dari Apahrul sendiri nih, ada gak cerita yang menarik? Ya, perihal suka duka ya, benar sepakat sekali dengan Gub yang katakan. Maksudnya duka itu adalah sebuah kenikmatan di organisasi. Nah, mungkin bisa diambil untuk kalau misalkan kita bercerita ya, bisa diambil pada bahwa ketika saya menjadi anggota dari periode sebelumnya, menjadi anggota Pawakil Fitriana gitu ya. Kahim Nopal berarti ya. Kahim Nopal, kepengurusan Kahim Nopal. Saya belum ada ya. Belum ada dong. Baru bintik-bintik mau jadi kader. Iya, baru bintik-bintik mau jadi. Nah, pada waktu itu saya itu menjadi orang yang pertama kali menjadi ketua pelaksana dan melaksanakan proker yang pertama kali juga gitu. Proker Milangkala ya, Bu. Nah, di situ kan basic saya kan bukan dari orang organisasi gitu ya. Dan dipaksa untuk kita menyukseskan acara secara terorganisir gitu kan. Kalau misalkan saya belum masuk organisasi itu, kalau misalkan ada acara bek-bek aja gitu ya, nggak terlalu menghiraukan terorganisirnya. Kalau kita masuk organisasi kan harus dengan tahapan-tahapan yang jelas agar acaranya juga bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Itu kalau suka dukanya itu banyak sekali ya. Dan yang paling kena gitu di hati itu pas jadi ketua pelaksana di Milangkala itu ya. Iya. Bagaimana caranya saya itu kan jadi ketua kan ya. Ya, padahal harus bisa mengkondisikan semua panitia yang ya kita bisa bilang mempunyai pemikiran yang berbeda lah. Kita kan harus bisa menyatukan pemikiran persepsi itu sih yang benar-benar menurut saya itu
momen-momen yang sangat bisa menjadi sebuah pembelajaran tentunya bagi saya gitu. Dan bisa dibilang juga kan kita tidak akan mengetahui itu benar kalau misalkan kita tidak bukan, kita tidak akan mengetahui itu benar kalau kita tidak salah dulu gitu. Oh iya benar. Nah, gitu. Benar. Jadi ketika kita salah, ini salah, oh berarti yang benernya itu kayak gini gitu. Itu sih yang momen yang paling menurut saya itu wah gitu, Luar biasa sekali ya. suka dan dukanya itu kena sekali ya di organisasi. Pak Subhanallah, Allahu Akbar. Memang Sony ini tuh lucu sekali ya. Kalau dari Sony sendiri ada gak cerita momen-momen di organisasi ini sampai dari himpunan sampai ke DPM sekarang, ada momen-momen suka dukanya gitu? Baik, nah sedikit bercerita mungkin ya. Sebelum masuk organisasi, karena dulu saya itu introvert, kurang bergaul, kurang bisa komunikasi dengan orang baru. Saya dulu waktu PKKMB dan juga PBN itu saya menyendiri, tidak punya teman sama sekali. Jadi Di pojokannya sendiri. makan sendiri gitu, beli apapun sendiri, karena itu tidak ada teman. Tapi semenjak saya masuk organisasi dulu itu di Hamar, saya alhamdulillah jadi gampang untuk bergaul dan juga ya banyak mempunyai teman sampai sekarang. Nah, yang paling dekat dulu di Hamar itu kami berlima, sama Yandi, Sigit, Denden, Agung, juga saya. Saya itu emang dulu di Hammer terbilang kacau gitu, karena waktu prokeran dulu saya itu batur kerja, saya tidur. Aduh, itu gimana kok bisa? Nah, mungkin itu jangan dicontoh lah Iya. Tapi emang suka dukanya itu di sana. Jadi emang saya dulu itu terbilang sedikit agak bangor lah. Iya, lagi nakal lah ya. Nakal. Iya. Dan juga dimarahin oleh ketua Kordip saya dulu, Thailand. Emang karena kinerja saya kurang dulu. Dan juga ya terbilang kacau lah gitu. Tapi sukanya itu waktu saya duduk di kursi ketua umum sekarang. Jadi teman-teman saya itu yang tadi itu membersamai saya di sana. Jadi emang tidak mudah untuk di posisi ketua, tapi karena saya melihat teman-teman yang emang begitu semangat, saya juga termotivasi untuk menggerakkan organisasi khususnya DPM ke arah yang lebih baik. Iya. Luar biasa sekali. Dan sekarang juga Asoni pasti ngerasain juga kalau misalkan ada orang yang lagi prokeran tapi tidur kan. Nah, Tapi sekarang tapi sedikit cerita juga. Saya sebelum di posisi ketua kan duduk di komisi 3 ya. Saya komisi 3 itu yaitu pengawasan. Saya itu mengawasi proker himpunan ataupun BEM, sama ya saya juga melihat di sana emang Para pengurus yang gitu. para pengurusnya juga gitu. Jadi ingat masa lalu lah. Jadi ingat masa lalu saya dulu. Tapi emang dari pengawasan tersebut saya juga dapat mengevaluasi dari himpunan ataupun BEM itu apa saja yang kurangnya gitu. Kita evaluasi bersama lah. Iya benar. Ya, itu cerita dari Asoni ya teman-teman. Dan mungkin karena waktu kita juga terbatas, padahal kita masih banyak sekali ya yang mau diobrolin tentang organisasi ini ya. Cukuplah untuk kalau Ya, sejam tapi- 2 jam gitu. Ya, tapi buat episode kali ini ya mungkin dicukupkan sekian aja ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita mengakhiri episode pada kali ini nih, harapan kakak-kakak tentang organisasi gimana nih? Ada harapan gak buat organisasi sekarang dan kedepannya? Dari Fitriana dulu deh. Baik. Berbicara mengenai harapan, tentunya setiap organisasi ataupun
kelompok orang itu pasti mempunyai harapan. Nah, untuk saya pribadi, untuk organisasi khususnya mungkin yang ada di FEB, kedepannya kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Kita ciptakan FEB yang benar-benar menjadi contoh untuk fakultas lain lah, dengan ketika memang ada gesekan-gesekan yang ke belakang, kita jadikan evaluasi bersama dan menjadikan catatan juga lah mungkin untuk baik pribadi saya ataupun semuanya lah. Nah, untuk kedepannya saya harap memang kita harus lebih kompak, kita harus lebih persatuan kita harus lebih-lebih lah. Dan pasti yang lebih diinginkan itu, harapan terbesarnya kita itu ya memang memajukan organisasi ini ke arah yang memang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu sih harapan saya. Amin. Dari Pak Rul, Oke, mungkin harapan buat organisasi sekarang ya. Saya harap di sini teman-teman yang ada di organisasi bisa memantapkan lagi apa yang sudah menjadi tugas-tugasnya gitu, untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk organisasi dan apa yang diri pribadi inginkan. Nah, jadi kita masuk ke organisasi itu harus ada feedback yang bisa diambil. Jadi teman-teman masuk organisasi itu, ketika sudah beres di organisasi itu, ada beberapa ilmu atau yang bisa diambil gitu. Ya. Jadi teman-teman beres teh enggak nol gitu. Enggak pasti bawa apa-apa gitu. Kasarnya. Jadi, Amin. Dan setelah itu harapannya agar teman-teman juga bisa lebih masif lagi dalam bergerak gitu. Terus kita lebih bersatu lagi untuk mencapai suatu tujuan kita bersama itu. Gitu. Amin. Dari Asoni, Mungkin dari saya, seperti yang saya katakan tadi, organisasi itu adalah keluarga. Nah, saya ingin di fakultas, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bisa menjalin kekeluargaan, bisa bekerja sama ke depannya, kita berjuang bersama gitu. Dan juga nitip buat ketua himpunan ataupun MC moderator, tolong jaga himpunan manajemen, karena itu merupakan rumah saya dulu. Iya, pasti saya jaga. Saya cat ulang biar bagus lagi. Dan menjadi tetap rumah. Ya, Gak akan dijadiin hotel dah. Jadiin rumah. Aduh. Ya, amin. Ya, mungkin itu ya harapan dari Asoni. Ya, teman-teman, karena waktu sudah habis ya, kita akhiri saja episode kali ini di podcast Komer ini ya. Dan ada sedikit pesan juga buat teman-teman yang mau masuk organisasi itu, buat kalian nih yang ada di luar sana ataupun di mana yang pengen masuk organisasi, masuk aja, jangan takut buat mempertaruhkan waktu teman-teman, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Ya, sekian dari saya dan terima kasih kepada yang sudah datang di podcast kali ini. Dan terima kasih juga pada tim yang sudah menyukseskan podcast kali ini. Dan Tepuk tangan dulu. ya, terima kasih. Kita kembali lagi di episode Komer berikutnya. Dadah. See you.